sore pemirsa, informasi petang kembali hadir bersama saya Muhammad Rohman Nur Hakim dengan informasi menarik dan bermanfaat. Baiklah pemirsa, di sini saya akan bahas tentang sejarah jurnalistik. Yang pertama, mengenai sejarah jurnalistik dunia. Sejarah jurnalistik dimulai ketika di Roma 2000 tahun yang lalu, pada zaman Romawi Kerajaan Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama dalam dunia pers. Selanjutnya, jurnalistik tulis sampai ke Eropa. Surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara teratur yaitu di Jerman pada tahun 1609. Surat kabar tersebut diberi nama Avisa Relation Order. Tak lama kemudian, surat kabar lainnya muncul di Belanda pada tahun 1618, kemudian di Perancis pada tahun 1620, lalu di Inggris pada tahun 1662, dan Italia pada tahun 1636. Perkembangan dunia tulis jurnalistik pun semakin pesat ketika Henry Mill memperoleh hak paten atas temuannya terhadap mesin tik yaitu di tahun 1714. Itulah sejarah jurnalistik dunia. Kemudian sejarah jurnalistik di Indonesia. Zaman penjajahan, jurnalistik mulai dikenal pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1774, ketika sebuah surat kabar bernama Batavians Noveles diterbitkan. Menginjak abad ke-19, terbit surat kabar yang lainnya dan semuanya masih dikelola oleh orang-orang Belanda. Kemudian pasca proklamasi kemerdekaan, pada tahun-tahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan yaitu tahun 1945, pers kita menikmati masa bulan madu di Jakarta dan berbagai kota. Kemunculan surat kabar baru pada masa ini, pers nasional bisa disebut menunjukkan jati dirinya sebagai pers perjuangan. 5 tahun kemudian, setelah tahun 1950, pers Indonesia tergoda dan hanyut dalam dunia politik praktis. Mereka lebih banyak memerankan diri sebagai corong atau trompet partai-partai politik besar. Dalam era ini, pers tidak lagi mengabdi kepada kebenaran untuk rakyat, melainkan kepada kemenangan untuk para pejabat partai. Jadi itulah sedikit sejarah jurnalistik yang ada di Indonesia. Kemudian regulasi undang-undang pers di Indonesia. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan lahan komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi itulah regulasi undang-undang pers di Indonesia, ya ini nomor 40 tahun 1999 khususnya tentang pers. Baiklah, sebelum saya tutup pemirsa, di sini saya akan bahas sedikit tentang berita yang tersebar mengenai Ganjar Pranowo yang ada di salah satu stasiun televisi, yakni di iklan azan. Saya akan sedikit memberi pendapat saya pribadi. Menurut pendapat saya pribadi, hal tersebut adalah cara atau trik
yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk mendapatkan hati rakyat umat Islam, yang dimana dia ada ataupun menerima tawaran untuk diiklankannya suatu hal, yakni azan tersebut. Khususnya lagi ini adalah tahun-tahun dimana adalah waktu-waktu dimana panasnya dunia politik, yang mana akan dilaksanakan pemilihan presiden atau yang lainnya pada tahun 2024, yakni kalau tidak salah di bulan Februari. Nah, Ganjar Pranowo ini adalah salah satu kandidatnya. Untuk apa dia menerima tawaran tersebut jikalau bukan untuk mendapatkan hati rakyat, khususnya umat Islam? Padahal ataupun pernyataan dia sendiri itu, dia berkata ketika diwawancarai oleh Mbak Mata Najwa Shihab itu, beliau mengatakan bahwasanya itu tidak ada hubungannya dengan politik. Dia hanya menerima tawaran dari temannya, yang dimana temannya itu adalah dulunya pada tahun 2019 adalah pendukung daripada calon presiden yang waktu itu, yaitu Prabowo Subianto. Sekarang dia mendukung Ganjar, yakni Ganjar tersebut diundang ataupun diperintahkan untuk ada di siaran iklan azan, walaupun dia berpendapat bahwasanya itu adalah bukan untuk mengambil hati rakyat ataupun bukan untuk berpolitik. Tapi tetap saja masyarakat menilainya sebagian besar itu adalah perbuatan hal politik agar mengambil hati rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Memang dari awalnya saya pribadi tidak terlalu suka, khususnya dari partai yang mengasungnya, dari partai yang membaiatnya sebagai calon presiden. Seperti pada tahun 2019 saya tidak suka dengan Jokowi karena partai yang membaiatnya untuk menjadi presiden. Sebab banyak kebijakan-kebijakan partai tersebut yang merugikan rakyat, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang menyusahkan ataupun merugikan rakyat dari partai tersebut. Sebagaimana dalam makalah, idza taghayyarur ru'us taghayyarul mar'us. Apabila kepalanya tidak baik, maka di bawah-bawahnya pun tidak akan baik. Bagaimana kepala? Kalau kepalanya rusak, maka di bawahnya pun akan rusak. Jadi saya selalu ingat tersebut, walaupun di bawah-bawahnya adalah orang-orang baik, tetapi jika kepalanya tidak baik, maka yang di bawahnya pun tidak akan baik. Idza taghayyarur ru'us taghayyarul mar'us. Mungkin itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Rahman Nur Hakim undur diri dan sampai jumpa.